Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unikom, salam kreatif. Kali ini kita ketemu lagi dengan program kreativitas mahasiswa untuk mata kuliah kewirausahaan khususnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis program kreativitas mahasiswa yang bisa adik-adik ambil di program PKM Kewirausahaan Unikom. Kali ini untuk total pendaftaran sampai dengan di hari Rabu 3 April yang mengambil PKM sudah lumayan cukup banyak ya. Sudah 85 tim atau kalau kita hitung di sini sekitar ada 255 mahasiswa. Masih ada kesempatan buat adik-adik mahasiswa yang akan mengambil program PKM, khususnya di berbagai jenis PKM ya, terutama di sini masih banyak juga kuota-kuota yang kosong. Silahkan adik-adik bisa ambil ya. Nah, di situ dengan memperhatikan tanggal terakhir pendaftaran. Setelah adik-adik mahasiswa nanti melakukan pendaftaran bersama timnya, kemudian kami dari panitia akan mengalokasikan dosen mentor untuk PKM KWU. Yang akan kami alokasikan untuk dosen mentor untuk PKM KWU ini tentunya jika syaratnya terpenuhi. Jadi segera mendaftar supaya teman-teman tidak ketinggalan informasinya dan segera bisa diterima dan masuk di programnya PKM khususnya di mata kuliah kewirausahaan ya. Dan pada pertemuan ke-6 di sini ada pengumuman dosen mentor untuk PKM KWU. Biasanya ini sesuai dengan spesifikasi masing-masing dosen mentor juga dengan jenis PKN ya. Dan ini akan disampaikan biasanya diinformasikan melalui LMS. Untuk berikutnya di pertemuan 8 akan ditemukan dengan pengenalan dosen mentornya. Pertemuan 7 sampai 15 ini adalah proses mentoring dengan dosen mentor ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana proses teman-teman dengan para dosen mentornya. Dan di pertemuan ke-15 ini adalah bagaimana luaran-luaran itu sudah ready dan siap untuk diunduh. Yang harus diperhatikan di sini adalah penilaian PKM, bahwa PKM ini tuh bobotnya sampai dengan 25% di mata kuliah kewirausahaan. Jadi 20%-nya ini hasil penilaian dosen mentor, yang 5%-nya itu adalah nilai produk luaran dari PKM, khususnya dari eksperimen. Nah, jenis-jenis PKM, di sini PKM ini terdiri dari 10 jenis PKM. PKM yang di sini ada warna lingkaran biru, ini menunjukkan bahwa PKM ini jika mendapatkan pendanaan, maka pendanaan itu besarannya adalah 6 sampai 10 juta. Sedangkan yang di lingkaran hijau ini pendanaannya itu besarannya adalah antara 2.500.000 untuk per masing-masing jenis PKM. Nah, kita akan melihat satu persatu nih, jenis PKM apa kira-kira nanti yang tepat buat teman-teman pada saat mengambil mata kuliah kewirausahaan khususnya di program PKM. Kali pertama ini ada PKM Riset Eksata atau terkenal dengan PKM RE. Untuk PKM RE, ruang lingkupnya di sini objek riset PKM RE ini lebih ke fenomena ya. Artinya hukum-hukum alam yang memang sudah jelas ya. Apakah itu fisika, kimia, biologi. Nah, di situ bisa jadi masuk ke kesehatan, MIPA, agro maupun teknik itu bisa mengambil berkaitan dengan PKM RE. Jadi buat adik-adik mahasiswa tentunya yang misalnya sudah mulai mau bimbingan nih skripsi atau tugas akhir dan sudah ada dosen pembimbingnya, dicoba ya untuk masuk ke PKM RE. Berikutnya kita masuk ke luaran PKM RE. Luaran ini dikerjakan jika lolos pendanaan pada saat melaksanakan PKM RE. Ya. Dan selain RE juga ada PKM RSA. Untuk yang PKM RSA ini selain riset eksata. Di PKM RSA, ruang lingkupnya adalah gabungan antara bidang sosial dan humanora, ya, baik itu objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia ya, di mana kesesuaian topik ini sangat diperhatikan terutama tim riset mahasiswa, dosen pendampingnya ya. Nah,
Juga misalnya kita melihat dari tema yang diambil. Untuk RSA ini kategori yang ke dalam masuk ke RSA itu bisa dari riset sosial ataupun dari riset yang humanera. Bisa lihat dari contoh bidang untuk aplikasinya. Apakah itu dari ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan yang lainnya. Atau bahkan yang masuk RSA, di sini ada ilmu budaya, ada ilmu budaya, ada seni, filsafat, ada istiadat, dan yang lain. Ya, untuk keluaran PKM RSA ini biasanya ini dilaksanakan jika lolos pendanaan, ya. Dan PKM kewirausahaan ini adalah yang paling terbanyak dari semua jenis PKM ya. Favoritnya biasanya untuk konsepnya PKMK ini adalah memberikan peluang khususnya bagi mahasiswa untuk merealisasikan ide kreatifnya dan inovatif, tapi juga harus menerapkan iptek ya. Jadi tidak diperkenankan untuk PKMK ini untuk produknya dalam bentuk makanan, tapi bisa dalam produk baru ataupun yang modifikasi sifatnya inovatif ya. Ide usahanya ini biasanya itu dibuat ya dengan menerapkan iptek dan disarankan pelaksananya adalah secara luring ya. Nah, dan di sini juga adaptasi memadukan protokol kesehatan, biasanya begitu. Nah, untuk produknya tadi bisa dalam bentuk barang atau jasa. Oke, baik. Ruang lingkup untuk PKMK sendiri di sini bisa dilihat ya bahwa ruang lingkup PKMK ini ada produknya barang dan jasa. Untuk produk barang itu bisa barang baru ataupun modifikasi dengan merubah dengan cara melakukan inovasi dan menerapkan iptek. Sedangkan untuk produk jasa biasanya ini bisa dalam bentuk konsultasi, event organizer ataupun pengolahan data. Hanya yang harus diperhatikan barang itu ataupun jasa itu apakah sudah ada belum. Kalau memang ternyata ketika di search nih, misalnya contohnya di Google kita search, di YouTube, bahkan sosial media lainnya sudah ada nih, berarti teman-teman nggak bisa ngambil jenis PKM yang bersangkutan. Ya, nah ini luaran PKMK, jika nanti lolos pendanaan, maka ini yang harus disiapkan. Untuk PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKM PM ya, PKM PM ini bisa dibilang mitranya harus non-profit. Jadi harus ada mitra, dilampirkan nanti mitranya dan non-profit. Tujuannya di sini adalah menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas khususnya ya terhadap permasalahan mitra dan menerapkan ilmu pengetahuan maupun teknologi ya dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Topik PKMPM bisa pemberdayaan sumber daya manusianya, bisa ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, persiapan wirausaha ataupun yang lainnya dan karya seni. Nah, misal untuk mitranya ini bisa contohnya Karang Taruna ataukah Ibu PKK ataukah misalnya bisa sekolah-sekolah dan yang lainnya. Nah, pelaksananya dilaksanakan secara luring. Untuk jarak lokasi mitra, maksimalnya adalah 200 kilometer dari perguruan tinggi ke mitra. Jadi bukan dari tempat adik-adik tinggal ke mitra, tapi yang diperhatikan adalah adik-adik bisa menggunakan fasilitas contohnya dari Google Maps ya. Coba dideteksi di sana dari Unicom ke tempat mitra itu radiusnya akan terlihat berapa kilometer. Yang penting tidak boleh lebih dari 200 kilometer. Nah, untuk keluaran PKM PM ini, luarannya jika lolos pendanaan maka harus menyiapkan terkait luaran ini. Dan untuk PKM PI, PI ini hampir sama kayak PKM PM. Ya, bedanya mitranya itu harus profit. Dan mitranya ini nanti dilampirkan ya di lampiran proposalnya. Dan di sini tujuannya untuk menemukan solusi permasalahan mitra berdasarkan iptek. Jadi di sini tuh harus ada penerapan ipteknya khususnya untuk si mitra. Nah, memberikan bantuan iptek kepada mitra ini sebagai bentuk solusinya. Pelaksananya secara luring juga lokasinya maksimal 200 kilometer. Jadi karena mitranya profit, contoh bisa jadi perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya badan hukum ataupun contoh yang kelas paling sedikitnya misalnya kayak industri rumah tangga, UKM ya, atau usaha kecil menengah ya. Ini luaran PKMPI, jika lolos pendanaan maka ini harus dibuat ya. Nah, berikutnya ada PKM Karsa Cipta. Nah, biasanya buat adik-adik yang dari program studinya atau fakultasnya di teknik, biasanya ini banyak peminatnya ke Karsa Cipta. Karena dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas ya, khususnya berbasis iptek. Jadi
tujuannya menghasilkan produk ya berwujud apakah itu sistem, desain, model, barang, prototipe, produk kesenian dan lain sebagainya. Bahkan bisa aplikasi juga. Topik PKMKC ini semua bidang keilmuan biasanya disarankan sesuai dan relevan dengan kepakaran tim pengusul. Bagus lagi di sini biasanya itu sesuai juga dengan dosen pendampingnya. Ya, dilaksanakan secara luring dengan adaptasi madukan protokol kesehatan. Nah, di sini konsep PKMKC ya, di mana di situ ada karsa, ada fase inspirasi, ada fase konstruksi, dan fase implementasi. Di mana idenya tersebut dibuatkan dalam sebuah karya, ya. Nah, yang tidak bisa dikategorikan ke PKMKC itu jika menghasilkan model siap uji. Karena kalau produknya ini satu ke satu dan ini bisa masuk ke KI nantinya. Dan solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang masih bersifat generik dan spesifik ya. Jika solusi tersebut bersifat non-generik, belum ada produk dengan spesifikasi yang identik ya di pasar, maka kegiatan inilah yang termasuk ke dalam KC ya. Ini luaran PKMKC jika lolos pendanaan yang harus dibuat ya. Berikutnya ada PKM Karya Inovatif. Untuk PKM ini menumbuh pekaan ya mahasiswa terhadap problematika faktual khususnya di masyarakat, bisa menghasilkan karya fungsional yang inovatif dan solusi berbasiskan terhadap iptek. Di sini tidak harus disebutkan mitranya ya. Dan di sini bukan merupakan prototipe ya, karena nanti kalau prototipe tadi bisa masuk ke KC ya. Luarannya tidak diperkenalkan dalam bentuk prototipe, apalagi hanya dalam bentuk desain. Tapi produknya memang sudah skala penuh untuk siap digunakan ya. Pelaksanaannya ini secara luring dan tetap prokes ya. Nah, konsep penemuan ide PKMK ini biasanya ditemukan ketika ada problem masyarakat ya, urgensi, manfaat dan dampak ya, problem di UKM. Terus ada regulasi, standar industri, kebutuhannya perangkatnya apa saja, ada pustaka rujukan ipteknya, idenya apa, dituangkan dalam bentuk luaran dan produknya tersebut bisa digunakan oleh masyarakat ya. Nah, ini luaran PKMKI jika lolos pendanaan yang harus disiapkan. Nah, di sini perbandingannya nih ya, PKM, PI, KI, dan KC. Untuk PI, mitra usahanya dia profit. Untuk yang KI tidak diidentifikasi mitranya, dan untuk KC tanpa mitra. Ya, semuanya ada teknologi penerapan. Kalau PI teknologinya harus tepat guna, ya. Kalau untuk KI teknologinya ini bisa masuk ke produk yang sifatnya manufaktur dengan produk skala 1:1. Sedangkan untuk di kaca ini tanpa mitra dan karsa ini diciptakan. Boleh juga produk luarannya itu dalam bentuk prototipe. Nah, di sini bagi teman-teman YouTuber ya, silahkan Anda bisa daftar di PKM 3K dengan solusi kekinian tentunya ya, yang konstruktif dengan mengusung tema pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Di sini ada lingkupnya dimulai dari gagasan ya, buatin narasi, akhirnya diwujudkan dalam karya konten video. Pelaksananya dilaksanakan secara luring ya, dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Ada GFT bagi yang suka berwawasan, berilmu yang cukup luas, terutama di sini yang suka bermimpi, ya. Anda bisa bergabung di PKM GFT. Contoh untuk memajukan Indonesia 2050, kira-kira harus melakukan apa saja? Nah, silakan Anda bisa bergabung di sini menuangkan dalam bentuk proposalnya, ya. Dan ini harus memiliki karakteristik yang jelas, terutama dari sisi visioner dan futuristik, ya, berskala masif dan kompleks. Itu dia di GFT. Dan untuk artikel ilmiah ya, artikel ilmiah ini adalah konsepnya itu lebih menyediakan media untuk mahasiswa ya, untuk membuat artikel dan dari hasil kegiatan akademik yang berkelompok. Nah, ruang lingkup A ini bisa dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi khususnya baik bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tapi ingat ya, di sini itu sumber penulisannya itu diambil bisa dari KKN, magang, praktik kerja, dan lain-lain. Dan artikel ini bukan suatu naratif atau review atau sejenisnya. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang mengambil PKMAI, nanti ada similarity yang harus dilihat ya, apakah aman atau tidaknya.
Yang aman itu jika hasil similarity-nya dicek di bawah 20%, ya. Nah, ini link pendaftaran PKM KWU. Waktunya sebentar lagi, teman-teman. Jadi silakan segera mendaftar, terutama bagi yang belum berkesempatan mendaftar ya. Hari terakhir itu di hari Jumat tanggal 5 jam 4 sore. Ya. Link materi ada di sini, sudah saya sampaikan dari awal. Untuk link materi ini selalu ada di sini. Jadi artinya Anda bisa tinggal download di sini. Jangan lupa ya, pakai email Unicom. Dan ini ada ketentuan pada saat nanti mata kuliah PKM, matkul kewirausahaan ini yang ngambil ya, terutama di programnya PKM, aksesnya menggunakan email Unicom, satu email hanya digunakan untuk menginput satu presensi, terdapat kata kunci yang harus diinputkan di dalam kehadiran, diisi serentak dan diberikan waktunya 5 menit ya untuk mengisinya. Waktu pengisian tidak tetap, setiap pertemuan bisa berbeda-beda waktu dan berbeda kata kunci. Dan pengisian tidak boleh diwakilkan menggunakan device masing-masing HP ya. Jadi tidak boleh mengisikan data temannya. Itu akan kedeteksi. Ini contoh presensi nanti bagi teman-teman yang akan bergabung di PKM khususnya di mata kuliah kewirausahaan. Demikian informasi yang ingin saya sampaikan saat ini. Moga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like dan komen positif untuk perkembangan bagaimana ke depan tentang program kreativitas mahasiswa. PKM Unicom, salam kreatif.